kalau tadi Prof mengatakan bahwa Indonesia sudah mengecam tindakan Israel yang melakukan penjajahan. Lalu bagaimana dengan negara-negara Muslim lainnya? Karena kalau kita lihat sebenarnya Palestina dengan Israel sudah berkali-kali didamaikan, namun lagi-lagi mereka terjadi konflik. Nah ini bagaimana Prof Amani melihat sejauh ini negara-negara Muslim tersebut dapat membantu Palestina? Ya, saya kira posisinya sama, negeri Muslim seperti Mesir begitu yang paling dekat. Mesir tidak akan mengangkat senjata membantu Gaza misalnya atau membantu Palestina untuk melawan Israel. Tidak seperti itu. Jadi sama posisinya dengan Indonesia, kita mengharapkan ada upaya perdamaian lewat diplomasi, lewat perundingan. Walaupun berkali-kali dilanggar ya oleh Israel, tapi saya kira ada optimisme tetap karena pertama pemimpin di Israel juga berganti-ganti, di Amerika juga berganti. Jadi sekarang pun juga kepemimpinan Amerika juga arahnya juga lain dari yang sebelumnya. Maka kita tetap optimis. Negara yang punya hubungan diplomatik tentu mereka punya alasan sendiri bisa bekerja sama dengan Israel. Niat baik mereka adalah dengan berhubungan diplomatik mungkin mereka bisa membantu Israel untuk berdamai dengan Palestina, atau sebaliknya bahwa dengan berhubungan diplomatik Palestina juga bisa dibantu oleh negara-negara Arab tadi berdamai dengan Israel, khususnya untuk mendirikan negara yang berdaulat penuh. Jadi two-state solution itu yang paling memungkinkan, bahwa dua negara bertetangga hidup damai, itu yang kita inginkan, bukan saling mengusir atau saling menguasai atau dijajah. Nah, jadi memang niatnya sama, tapi caranya beda-beda. Kalau Indonesia tetap tidak membuka hubungan diplomatik, kalau negara lain ada yang membuka, tujuannya sama untuk membantu menyelesaikan isu Palestina, tetapi ternyata ya belum waktunya. Baik, ya Prof Amani, ini pertanyaan terakhir untuk menutup diskusi kita hari ini. Prof Amani bisa bagaimana menjelaskan ke masyarakat bahwa konflik antara Israel dan Palestina ini sebenarnya bukanlah konflik agama, melainkan adalah konflik teritori. Karena hal ini justru kadang suka menjadi memecahkan agama-agama yang ada saat ini, apalagi di Indonesia sendiri adalah memiliki agama yang majemuk. Bisa dijelaskan seperti apa, Prof Amani? Ya, menurut saya kalau mau menjadikan konflik Israel-Palestina bukan konflik agama juga salah. Artinya ini konflik yang multidimensi. Di antaranya ada agama, tentu politik, keamanan, dan ekonomi, ya itu ada aspek-aspek itu. Orang Indonesia, bangsa Indonesia adalah bangsa yang beragama, bangsa yang religius, maka melihat konflik yang memang itu ada yang dilakukan oleh yang beda agamanya, satu Yahudi, satu Muslim atau Nasrani, maka kelihatannya seperti konflik agama. Walaupun bukan multidimensi, pasti ada dimensi politik untuk kekuasaan, untuk perebutan wilayah, teritori tadi ya, untuk lainnya. Maka saya tidak sesimpel itu bahwa menyatakan ini ada hanya perebutan wilayah, tidak. Karena memang di kawasan manapun tidak ada yang posisinya seperti Yerusalem, seperti Baitul Maqdis. Di sanalah lahirnya tiga agama samawi dunia, agama Yahudi, Nasrani, dan Islam. Di sana dijadikan bukan berdiri, tapi maksudnya Islam juga punya situs keagamaan berharga di Yerusalem. Oleh karena itu dimensi-dimensi sangat banyak untuk menyelesaikan masalah Israel Palestina, dan juga penyelesaian pun juga harus beragam. Kali ini karena yang diserang Masjidil Aqsa, umat Islam sedang sholat. Bahkan di 10 hari terakhir bulan Ramadan itu bagi orang umat Islam
hari-hari i'tikaf itu hari suci ya, hari mulia betul. Jadi kalau dilukai, apalagi dibunuh, itu sangat melukai hati umat Islam. Akhirnya untuk menafikan atau meringankan penderitaan orang Palestina, masa dibilang bahwa ini bukan perang agama. Umat manusia umumnya beragama, jadi tidak bisa dinafikan kalau ada perang antar umat yang beragama beda agamanya, maka itu disebut juga bukan perang agama memang, tetapi dimensinya mencakup agama. Untuk itu pemilihan waktunya pun bagi Israel, kenapa di bulan puasa, kenapa di 10 hari terakhir, bahkan hari Jumat terakhir juga kemarin ya, masih ada penyerangan walaupun sudah ada gencatan senjata, kan berarti itu memang menyerang ritual keagamaan yang dianggap sakral, dianggap suci, diserang. Berarti ada ketidakharmonisan di sini dari segi perspektif agama. Belum lagi politik, belum ekonomi, belum hukum, dan lain-lain. Baik, jadi dapat disimpulkan memang perang yang multidimensi karena banyak mencakup tidak hanya agama, teritori, tapi politik juga ada di sana. Seperti itu ya, Prof. Baik, Prof. Amani Lubis, Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Terima kasih sudah berbagi banyak sekali informasi pada program Meet the VVIP. Sukses selalu, Prof. Terima kasih. Dan semua sehat dan sukses juga. Makasih Mbak Jesmi. Ya pemirsa, demikianlah diskusi kita pada hari ini pada program Meet the VVIP, dan saya akan tetap mengingatkan Anda untuk tetap menerapkan protokol kesehatan 5M karena meskipun vaksin sudah tersedia tapi memerlukan sejumlah tahapan untuk sampai pada Anda. Saya Gesmi Sitanggang beserta tim yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.